Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done dari kelas A semester 7. Ini merupakan tugas yang ke-9 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi di dalam video kali ini akan membahas mengenai kesehatan dan problem sosial, yang mana buku ini diedit oleh Peter Conrad dan Valerie Letter. Buku ini merupakan buku bagian yang pertama. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa judul buku demikian, dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari hasil review saya terkait buku ini. Oke, langsung saja ya. Jadi yang bagian yang pertama, medicalization. Jadi selama abad yang lalu, semakin banyak problem manusia didefinisikan sebagai problem medis. Para sosiolog menyebut proses ini medikalisasi, yang secara harafiah berarti menjalani pengobatan. Kunci untuk medikalisasi adalah mendefinisikan masalah sebagai suatu penyakit yang sering mencakup perintah agar dokter melakukan sesuatu. Jadi medikalisasi telah terjadi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang normal seperti kelahiran, kematian, penuaan, menopause, bentuk-bentuk penyimpangan seperti kegilaan, kecanduan alkohol, homoseksualitas, obesitas, kecanduan makan, penganiayaan anak, dan lain-lain yang tidak dapat memusatkan perhatian karena hiperaktif, dan masalah umum manusia seperti belajar, kesulitan, kemandulan, dan seks. Disfungsi bahasa. Meskipun berbagai macam masalah telah dimediasi, penting untuk mengenali bahwa ada tingkatan medikalisasi. Misalnya, meskipun problem seperti persalinan hampir sepenuhnya diperantarai, problem seperti kecanduan seksual masih diperdebatkan dan paling tidak telah diperantarai secara umum. Banyak analisis khawatir akan konsekuensi dari medicalization dengan memperluas yurisdiksi medis. Medikalisasi telah meningkatkan fungsi kontrol sosial pengobatan. Artinya, pengobatan telah menjadi lebih terlibat secara langsung dengan pengendalian sosial dari penyimpangan dan masalah lain dalam masyarakat. Meskipun partisipasi ini mungkin memiliki beberapa manfaat sosial, seperti memberikan pendekatan yang lebih terapeutik daripada pendekatan menghukum masalah sosial, beberapa analisis merasa terusik oleh sisi dalam tertentu. Jadi dengan tatapan klinis, medikalisasi dapat mengubah masalah sosial menjadi masalah individu, seringkali menyingkirkan masalah dari konteks sosial mereka. Jadi untuk mengurangi penyimpangan atau memperbaiki problem umum manusia, kedokteran mungkin pada akhirnya diminta untuk menggunakan bentuk kendali sosial yang sangat kuat yang tidak dapat digunakan sebaliknya, termaksud pengobatan psikoaktif, jenis pembedaan, atau bahkan
atau bahkan rekayasa genetika. Jadi itu merupakan pembahasan mengenai medicalization, dan yang berikut kita akan masuk pada pembahasan mengenai masalah umum. Jadi di dalam buku ini juga membahas mengenai masalah kesehatan, yang mana lebih fokus kepada masalah alkohol. Jadi alkohol ini juga dapat memicu adanya bahaya terhadap kesehatan. Jadi Yale Center dan Alkoholis menyediakan kendaraan struktural penting untuk penyebaran dan popularisasi definisi penyakit. Tanpa riset dan penulisan Zelenick dan belakangan Mark, kemungkinan besar masih belum berkembang. Jadi dalam buku ini membahas secara detail juga tentang masalah kesehatan yang disebabkan oleh alkohol. Di sini juga ada semacam pengobatan untuk para pecandu alkohol dan pengobatan untuk penyakit-penyakit lain guna mengatasi penyakit dan memperbaiki kesehatan. Jadi ada tawaran yang muncul dalam buku ini bahwa yang kesehatan kurang baik atau yang kecanduan, contohnya seperti kecanduan alkohol, maka harus diadakan untuk suntik yang mematikan. Jadi di sini juga menuai argumen para pendukung eksekusi dengan suntikan maut telah mengarahkan 4 argumen utama demi keuntungannya. Salah satu di antaranya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas tentang hukuman mati Oklahoma bergantung pada ekonomi. Hukuman mati dengan suntikan relatif murah, biaya diperkirakan 10-15 dolar per peristiwa. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana di saat orang-orang yang sudah mempunyai kesehatan yang kurang bagus disarankan untuk melakukan suntikan yang mematikan. Jadi secara politis banyak pendukung lain dari suntikan maut mendukung bukan karena mereka sendiri prihatin terhadap narapidana yang dihukum mati, melainkan untuk memperoleh persetujuan dari mereka yang sebaiknya akan menentang hukuman mati. Secara manusiawi dan efektif atau tidak, tulis Hugo Bedau, suntikan yang mematikan memang sangat menarik bagi masyarakat yang ingin mempertahankan hukuman mati tetapi tidak ingin eksekusi, menolak orang-orang yang harus memberikan wewenang. Jadi ada juga perlawanan ikatan medis negara. Para dokter telah terlibat dalam eksekusi mati, misalnya ditemukan oleh seorang dokter Perancis, dan para dokter selalu dituntut untuk menyediakan sertifikat kematian resmi setelah hukuman mati, menyatakan kematian narapidana adalah tindakan pasif yang dilakukan hanya setelah otoritas hukum membunuhnya. Tapi pengocokan mematikan berbeda. Ini menarik obat lebih dalam ke hukuman mati daripada sebelumnya karena membutuhkan aplikasi langsung biomedis, pengetahuan, dan teknologi. Jadi baik,
di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait buku ini, bahwa buku ini membahas mengenai masalah kesehatan, yang mana ada faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kesehatan itu menurun. Contohnya tadi seperti mengkonsumsi alkohol. Jadi orang yang mengkonsumsi alkohol, ini saya memberikan contoh secara keseluruhan sebagai pemahaman saya terhadap buku ini, bahwa orang yang mengkonsumsi alkohol cenderung membuat keributan, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sekali ia akan ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara, yang mana jika kasusnya itu sangat sulit, maka akan memungkinkan adanya hukuman mati. Jadi di dalam buku tadi menjelaskan juga bahwa ada suntikan mati untuk mereka yang akan dieksekusi mati. Jadi terkait hal ini, jika hukuman mati dilakukan dengan suntikan yang mematikan, hal ini sebetulnya bukan merupakan cara yang efektif. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita perlu meninjau atau melihat dari titik kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan untuk medikalisasi, perlu adanya medikalisasi, bahwa dengan adanya medikalisasi dapat mengatasi segala masalah yang dialami oleh masyarakat, yang mana masalah di sini tentu bukan berkaitan dengan masalah ekonomi, karena medikalisasi langsung ke masalah kesehatan, yang mana jika masalah kesehatan masyarakat terganggu dapat diatasi dengan pengobatan yang baik, teratur, dan memadai. Jadi bahwa inti dari buku ini membahas mengenai kesehatan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa kesehatan sangat perlu dan sangat berguna untuk dipertahankan, karena dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dan dapat memperoleh segala imbalan dari pekerjaan yang kita lakukan dengan semangat yang terbawa dari adanya kesehatan yang baik dari dalam tubuh kita. Jadi saya kira itu saja pemahaman saya terkait buku ini. Jadi sampai jumpa di video tugas yang selanjutnya. Atas perhatian saya ucapkan limpah dan terima kasih.